Argentina sedang kacau-kacaunya ketika Lionel Scaloni ditunjuk sebagai caretaker selepas kegagalan di Piala Dunia 2018. Di lapangan hancur-hancuran di bawah pelatih Jorge Sampaoli, di belakang layar pun jauh lebih runyam lantaran orang-orang dalam federasi yang gak kompeten. Sebelumnya 4 pelatih dalam 4 tahun namun gak ada yang membuahkan trofi bagi Albiceleste, hingga Scaloni datang dan mempersembahkan 3 trofi dalam 4 tahun untuk Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Lionel Scaloni, otak dibalik 3 trofi Argentina dalam kurang 2 tahun terakhir, dari Copa America 2021, Finalissima 2022, dan Piala Dunia 2022. Sebenarnya datang dalam situasi yang sangat gak ideal ketika pertama kali ditunjuk sebagai pelatih interim Argentina pada 2018 lalu. Scaloni adalah pelatih keempat di Argentina sejak mundurnya Alejandro Sabella dari kursi pelatih Argentina selepas kekalahan di final Piala Dunia 2014 dari Jerman. 3 nama silih berganti mengisi kursi panas tersebut sejak perginya sang pelatih karismatik, dari Gerardo Martino, Edgardo Bauja, hingga Jorge Sampaoli. Namun dari ketiganya nggak juga ada yang memenuhi ekspektasi. Argentina memang mencapai 2 partai final Copa America pada 2015 dan 2016. Namun keduanya kalah dari Chile, menjadikan Argentina hat-trick kalah di final dalam 3 tahun beruntun jika dihitung dengan final Piala Dunia 2014. Jorge Sampaoli yang pada 2015 melatih Chile saat mengalahkan Argentina di final Copa America ditunjuk sebagai pelatih Argentina pada 2017. Namun situasi nggak juga membaik bagi Albiceleste. Argentina kalah di 2 dari 6 laga persahabatan jelang Piala Dunia 2018, termasuk kekalahan memalukan 6-1 dari Spanyol. Dan akhirnya dilanjutkan hasil yang makin buruk ketika turnamen dimulai. Argentina hanya sekali menang dari 4 pertandingan Piala Dunia 2018, termasuk kalah dari Prancis di 16 besar. Dan Sampaoli jadi kambing hitam setelah menurunkan line up dan formasi berbeda di masing-masing laga Argentina kala itu. Sampaoli kehilangan respek dan kepercayaan di timnas Argentina dan federasi mengambil langkah untuk memecatnya. Tapi Sampaoli melawan balik untuk bisa bertahan setidaknya sampai Copa America 2019, apalagi dengan kontraknya yang masih mengikat sampai Piala Dunia 2022. Bukan main kompensasi yang harus dibayar jika Argentina harus memecatnya dari kursi pelatih. Untuk bisa memecat Sampaoli selepas Piala Dunia 2018, Argentina harus terlebih dulu membayar kompensasinya senilai 7,8 juta pound sterling. Sementara situasinya saat itu, Federasi Sepak Bola Argentina sedang dalam masa-masa krisis finansial, imbas dari kebobrokan roda organisasi yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun sebelumnya. Namun lantaran ngabet kepengen mendapat perbaikan di lapangan, federasi akhirnya memutar otak untuk bisa memecat Sampaoli. Hingga akhirnya setelah lobi-lobi panjang sepakat menurunkan biaya kompensasi menjadi hanya 1 juta pound sterling. Sampaoli dan Argentina putus hubungan dengan kesepakatan bersama. Tapi selepas Sampaoli pun situasi sempat nggak lebih baik bagi Argentina, karena dengan keterbatasan finansial jelas mereka kesulitan merekrut pelatih proper untuk memimpin Argentina kembali ke kejayaan. Dan tentu pelatih-pelatih pun pikir panjang untuk bekerja di bawah federasi yang sangat gak kompeten dan harus dibayar rendah. Argentina pun untuk sementara menunjuk Lionel Scaloni, asisten Sampaoli sebelumnya, menjadi pelatih interim atau caretaker hingga akhir 2018. Scaloni masih berusia 40 tahun ketika ditunjuk mengisi jabatan tersebut dan tanpa satupun pengalaman melatih di jenjang senior. Sebelumnya, dia asisten Sampaoli saat di Argentina dan ketika sebelumnya melatih klub La Liga Sevilla. Saat dibawa Sampaoli ke timnas Argentina, Scaloni juga nyambi sebagai pelatih Argentina Under 17 bersama Pablo Aimar dan Martin Tocali sebagai asistennya. Saat ditunjuk melatih Argentina Under 20, Scaloni juga sukses membawa timnya memenangkan Sotif Under 20 La Alsuria. Namun sebatas itulah riwayatnya, belum lagi track recordnya di sepak bola pun yang gak sepenuhnya ideal. Sebagai pemain, Scaloni hanya sosok mediocre dengan catatan 7 penampilan di timnas Argentina. Di level klub pun dia gak pernah bermain bagi klub elit dan secara individu gak pernah benar-benar menjadi pemain bintang. Namun namanya cukup melegenda setelah menghabiskan 6 musim bersama Lazio pada 2007 sampai 2013. Setelah pensiun, dia membuka jalannya menjadi pelatih dengan menjadi asisten Sampaoli di Sevilla pada 2016. Dan disinilah cerita indah bermula. Scaloni melatih Argentina ketika negara asalnya tersebut puasa gelar sejak memenangkan Copa America 1993. Dan namanya pun semula hanya bersifat sementara alias interim atau caretaker. Dengan figur-figur seperti Marcelo Gallardo, Diego Simeone, Mauricio Pochettino, hingga Jose Pekerman adalah sosok yang banyak difavoritkan menjadi pelatih permanen Argentina berikutnya. Namun Federasi Sepak Bola Argentina yang krisis keuangan jelas gak bisa membayar pelatih-pelatih sekaliber tadi. Hingga bertahanlah Scaloni sebagai pilihan paling realistis. Keputusan yang semula menuai banyak kritik dan kontroversi, termasuk dari sang legenda Argentina Diego Maradona. Mendiang Maradona semula sempat begitu vokal mengkritik Scaloni, terutama setelah dia nggak memanggil Sergio Aguero dalam skuad Argentina pada Maret 2019. Dia juga sempat ragu dengan kemampuan Scaloni yang memang nggak punya pengalaman dan termasuk mediocre sebagai
sebagai pemain. Maradona sendiri sempat menawarkan diri untuk melatih Argentina secara gratis selepas pemecatan Sampaoli yang didasarinya kecintaannya terhadap Argentina dan simpati besar atas kondisi finansial yang dialami federasi. Maradona memang punya catatan yang sebenarnya sulit dibanggakan sebagai pelatih Argentina, yang ketika bertugas pada 2010 lalu di Piala Dunia Afrika Selatan tersingkir di perempat final setelah kalah 4-0 dari Jerman. Tapi tentu status legendarisnya sebagai kapten dan pahlawan Argentina saat memenangkan Piala Dunia 1986 adalah jaminan baginya mendapat respek dari pemain-pemain yang bakal bermain untuknya di timnas Argentina. Meski demikian, Argentina memutuskan mempertahankan Scaloni, yang akhirnya perjudian besar merekrut pelatih gak pengalaman terbayar dengan sangat indah. Scaloni yang semula diproyeksi hanya sampai akhir 2018 melanjutkan tugasnya sampai 2019 dan membawa Argentina finish di 3 besar Copa America setelah mengalahkan Chili di perebutan tempat ketiga. 2 tahun berselang, Argentina dibawanya memenangkan Copa America di tanah rival abadi Brasil dan mengakhiri puasa gelar selama 28 tahun. Setahun kemudian memenangkan CONMEBOL UEFA Cup of Champions bertajuk Finalissima setelah mengalahkan juara Eropa Italia 3-0. Argentina dibawanya nggak terkalahkan dalam 36 pertandingan ketika memulai Piala Dunia 2022 dan pada akhir turnamen keluar sebagai juara setelah mengalahkan juara bertahan Prancis di partai final. Argentina nyaris 3 dekade menanggung ujian dan cobaan puasa gelar, dan setelah sejumlah tragedi kekalahan menyakitkan di partai final, akhirnya mendapat ending sempurnanya dengan 3 gelar dalam kurang 2 tahun. Dan Lionel Scaloni, si pelatih tanpa pengalaman, kini memberi pengalaman paling hebat dalam sejarah sepak bola Argentina.